citizenship sesungguhnya sangat dimungkinkan dan bahkan hampir dipastikan itu akan terjadi secara alamiah saat warga negara Indonesia melahirkan anak-anak tercintanya di negara asing sebagai perantau yang kebetulan di negara tersebut menganut sistem kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Sementara kewarganegaraan Indonesia dan sistem tata aturan hukum kita sampai hari ini masih condong menganut sistem keturunan. Sehingga praktis bagi saudara-saudara yang hendak menjadi warga negara asing secara otomatis kemudian harus diwajibkan untuk melepaskan kewarganegaraannya di Indonesia. Saya bicara teori dulu. Pada sisi lain, secara subjektif, saya tahu karena saya setahun yang lalu mendengarkan, meyakini, merasakan. Saya ingat ada 5.500 tanda tangan petisi dan masih saya simpan itu dokumen. Saya meyakini pasti di antara saudara sekalian, mayoritas kalau saya tidak boleh mengatakan semuanya, pasti merasa berat hati melepaskan warga. Saya adalah terbesit dalam benak saya. Apakah masalah dual citizenship itu, dui warga negara atau kewarganegaraan ini menjadi sebuah faktor kunci utama yang masih menentukan masa depan hidup matinya diaspora yang sudah kita proklamasikan. Saya ingin menyebut berbagai contoh di belahan dunia lain. Ada diaspora India, ada diaspora overseas China, ada diaspora Filipina, ada Korea Selatan, bahkan ada Meksiko dan Brasil yang telah dan mereka telah dan kita terperanjat dan termasuk menjadi bahan pelajaran kita. Mereka ternyata mampu mengembangkan diasporanya tanpa menemui kendala yang berarti terkait dengan masalah dual citizenship ini. Karena bagi mereka itu tidak perlu dipertentangkan dengan hukum positif yang berlaku di negara mereka. Diaspora India, saudara sekalian, saya takjub menyaksikan ketika kemudian keturunan India masuk semua di Amerika, bahkan ada juga di Indonesia banyak sekali. Di sini banyak pedagang tekstil, tapi juga banyak ahli-ahlinya. Di Amerika, para keturunan India itu menguasai sektor keuangan, teknologi. Demikian juga Korea Selatan. Amerika hebat teknologi militernya. Mereka menemukan teknologi ini, menyadap ini, iPhone gini-gini. Kemudian dikalahkan oleh Samsung, apa namanya itu? Samsung, oleh sistem Androidnya, kemudian di apa itu? Mimpi dari Steve Jobs kemudian dicuri, saya nggak tahu dicuri atau kemudian diakali, kemudian menjadi ini. Artinya apa? Ternyata diaspora Korea kebetulan ada hubungannya saya kesejarahan karena pernah tentara Amerika pernah mendukung semenanjung Korea saat itu. Saya melihat banyak diaspora dari Korea Selatan menguasai teknologi
keuangan. Bahkan saya terperanjat ketika saya berkunjung resmi ke Gedung Putih, terima oleh staf ahli Presiden Barack Obama, termasuk oleh Wakil Menteri Luar Negeri dan Wakil Ketua DPR Kongres Amerika. Saya terperanjat banyak di antara keturunan atau diaspora Korea menempati posisi penting secara diplomatik, keuangan, dan bahkan jabatan-jabatan strategis di pemerintahan United States. Saya ulangi, di pemerintahan Amerika. Saya ulangi sengaja, Pak, karena Amerika sampai hari ini masih dicatat oleh sejarah sebagai negara paling adidaya di muka bumi. Kemudian saya lihat overseas China, diaspora China, mereka juga masih bisa mempertahankan temuan-temuan itu. Filipina misalnya, sampai sekarang dikenang dan dikenal. Bahkan dari Jakarta kami memantau setiap kita berbicara mengenai pekerja migran, migrant worker, itu selalu saja untuk percontohan dalam Filipina, karena mereka ternyata menjadi tambang devisa untuk negaranya. Ketika diaspora Filipina ini, karena masih ada keterikatan dari kampung halaman di mana nenek moyang dilahirkan itu, dan datanglah dolar, euro, macam-macam itu, kembali ke negara masing-masing. Demikian pula kalau bicara ya orang setingkatan kita di Brasilia, Meksiko, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kalian, kita semua, saudara-saudara berkumpul kembali menegaskan, kemarin di Los Angeles, bergaung secara internasional, dan hari ini di Jakarta, supaya seluruh penduduk negeri kita yang berjumlah 260 juta jiwa itu mendengarkan ada diaspora. Mendengarkan ada sedulur-sedulur yang pisah dari balung-balungnya karena di luar negeri itu. Sejauh sebagian nggak ngerti. Pak, ngerti Pak. Ada tulang belulang yang sudah berpisah karena balung-balung tulang belulang. Kemudian apa kemudian kemanfaatannya? Kemanfaatan untuk tanah air tercinta Republik Indonesia. Kemanfaatan untuk menebarkan kewibawaan, kebanggaan negeri kita dengan rayuan Pulau Kelapanya, dan juga mempunyai sisi kemanfaatan secara individual jika saudara-saudara tidak malu sebagai orang yang mencintai Indonesia, baik karena keturunannya atau karena faktor-faktor lain. Saudara sekalian, saya jadi kepikiran, ini harus dicari jalan keluar. Kalau boleh saya anjurkan lewat mimbar ini, saya, Priyo Budi Santoso, dalam jabatan saya sebagai Wakil Ketua DPR Republik Indonesia yang membidangi masalah politik, hukum, militer, keamanan, dan luar negeri, ingin menganjurkan bahwa ide yang telah terlanjur kita umumkan di Washington, di Los Angeles, dan hari ini di Jakarta ini tidaklah sepatutnya padam hanya karena terbentuk tembok besar ketika tata aturan hukum positif di Indonesia masih belum mengizinkan masuk. Saudara-saudara, saya ulangi, saya masih ingat ketika saya mendapat standing plus, ketika saya berbicara di depan 4.000 diaspora di Los Angeles, di gedung di mana itu dimakamkan Michael Jackson, dimakamkan. Saya masih ingat
Saya satu berpidato nyampaikan saya akan gotong, akan bawa pulang UD. Dan betul, dalam pertemuan saya secara khusus dengan Presiden, saya bersama Ketua DPR dan Wakil Ketua, kami berlima, Presiden hanya didampingi oleh Wakil Presiden. Saya sampaikan secara khusus itu, dan beliau merespon, oh iya, Mas Brio betul itu. Dino juga sudah lapor ke saya tentang masalah ini, jadi dia tahu masalah. Dino di belakang, Pak Dino di belakang. Mana Pak Dino? Saya ulang, Dr. Dino Patijala termasuk orang yang mungkin derajat terbesar di suksesnya diaspora Indonesia. Jadi ketika ada pertemuan khusus pertama, karena kami rutin dengan Presiden, kami berlima pimpinan DPR, beliau didampingi oleh Wapres, kadang-kala Mensesnek ikut, kadang